dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilanjutkan dengan ta'lim. Maqamat di dalam tasawuf saat ini adalah maqamul mahabbah, maqam cinta. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah alladzi nazzaha quluba awliyaihi. Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan hati para kekasih-kekasihnya dari menoleh kepada sesuatu kejelekan daripada dunia ini. Allah yang telah memalingkan mereka daripada sesuatu yang ada di dalam dunia yang menyebabkan diri mereka itu masuk ke dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membersihkan rahasia-rahasia mereka, perhatian yang tiada hentinya. Kemudian Allah membentangkan kepada mereka kemuliaan. Kemudian menyendiri kepada mereka dengan asma sifat, sampailah muncul cahaya ma'rifat. Kemudian terbukalah dari tabir-tabir wajahnya, sampailah ia terbakar dengan api kecintaan. Ketika kita berbicara masalah cinta, biasa di dalam kitab itu selalu digandingkan antara mahabbah dan syauq, cinta dan rindu. Ya, namanya cinta itu satu, tidak ada cinta itu dua. Cinta itu pasti satu. Ya, sehingga ketika seseorang itu mencintai, sejauh jarak apapun mereka akan saling mengingat, karena benda itu satu. Ya, ketika ia pudar, maka kecintaan itu menjadikan dirinya sendiri, cintaan kepada dirinya sendiri. Subhanallah, pernah terjadi di zaman seorang dokter sufi namanya Ibnu Sina, seorang dokter ya yang saleh, seorang sufi. Ada seorang wanita yang sakit di zaman beliau pada waktu itu. Seorang wanita yang sakit. Berapa banyak tabib yang datang mengobati, tidak sembuh-sembuh. Ya,
Begitu datang kembali tidak sembuh-sembuh. Setelah itu Al-Imam Ibn Sina dipanggillah untuk mengobati sang wanita tadi. Di saat beliau datang, kemudian beliau obati, diperiksa dari secara medisnya, tidak ada penyakit. Imam Ibn Sina sudah mengetahui ini wanita pasti lagi syauq, ya, pasti lagi rindu, masuk pada mahabbah, cinta. Lalu bagaimana kata Imam Ibn Sina? Coba antara semua ini yang sakit ini pintar apa enggak? Atau kiranya ada orang yang ada di sekitar sini, mereka hafal nama-nama daerah, ya, nama negara. Setelah itu disebutlah nama negara itu. Ya, contohnya misalnya negaranya Indonesia. Negara Indonesia dengan berbagai macam provinsi. Disebut Indonesia tetap. Karena Imam Nusina melihat dadanya, begitu Indonesia, orang cinta kan gitu. Setelah itu sebut nama provinsinya. Contohnya gini, disebut nama provinsinya, disebut nama Jakarta, sebut ya Palangkaraya, disebutlah Banjarmasin, disebut ya Surabaya, ya disebut Jambi dan sebagainya. Tidak ada getaran. Begitu disebut Pontianak, katanya. Ini contoh. Setelah itu kata Imam Ibn Sina, Pontianak itu coba sebut. Ada 4-nya. Sebut Pontianak Utara, Pontianak Barat, Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, Pontianak Timur. Ini contoh. Disebut Pontianak Tenggara, tidak ada detakan. Pontianak Selatan, tidak ada detakan. Pontianak Utara, tidak ada detakan. Begitu disebut Pontianak Timur. Ini kemudian sebut pemuda-pemuda Pontianak Timur. Dikumpulkan pemudanya, disebut. Ternyata nama begitu satu orang tersebut. Contohnya siapa? Ya, Bang Ipan. Berarti dia lagi jatuh cinta kepada seseorang lelaki. Ya, ini membuatkan sakit, Rasa cinta ini adalah, walaupun setiap manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta. Karena memang Allah jadikan kelembutan orang-orang mukmin. Ya. Lembutan. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika wafat ya seseorang, beliau menangis waktu itu. Sampai sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika meninggal cucunya. Ya. Jika meninggal seseorang, Rasulullah menangis. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, ya. Bukan dari Sayyidina Hasan dan Husain, bukan. Nah, Hasan dan Husain hidup. Pada saat itu sahabat berkata, "Atabki ya Rasulullah, apakah engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Innallaha ja'ala rahmata fi qulubil mu'minin." Allah itu memberikan kasih sayang di hati orang-orang yang beriman. Allah kasihkan kasih sayang di hati orang-orang yang beriman. Ya. Maka di sini ayuhal jamaah, makam mahabbah ini adalah
makam yang paling tinggi kata Imam Ghazali. Ya. Makam cinta ini dalam kedudukannya adalah makam yang paling tinggi. Dia mengatasi daripada zuhud, dia mengatasi daripada taubat, dia mengatasi daripada tawakal. Ya. Makam mahabbah ini. Dan mahabbah tidak terlepas dengan gandengannya adalah ridha, yaitu dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai Rasulnya lebih dari segalanya yang ada. Jadi yang ada itu cintanya hanya sampai pikirannya saja, tapi Allah dan Rasul hatinya. Allah dan Rasul hatinya. Ya. Itu namanya cinta. Sehingga wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah pulang daripada peperangan, sahabat itu bercerita, satu persatu bertanya kepada wanita itu, tunggu apa suami kalian? Rasulullah bagaimana? Satu lagi, anak engkau sudah syahid, Rasulullah bagaimana? Setiap wanita ditanya, andai kata familinya, keluarganya selesai daripada peperangan, selesai mereka jihad, bukan malah keluarga mereka yang dicari, tapi Rasulullah. Satu lagi, ayah kalian meninggal mati syahid, Rasulullah gimana? Ya. Setiap mereka menjawab, anak kalian meninggal mati syahid, Rasulullah bagaimana? Selalu mereka sebut nama Rasulullah. Ya. Sampai begitu tiba Nabi Muhammad SAW. Ketika diceritakan kepada mereka, para wanita Madinah pada saat itu dikatakan, ya, ayah kalian sudah meninggal dunia, anak kalian sudah meninggal dunia, suami kalian meninggal dunia. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ketika melihatmu, maka semua musibah itu serasa tidak ada. Karena musibah yang terbesar ketika mereka tidak kembali melihat Nabi Muhammad SAW. Itu pikiran mereka. Ya, walaupun ketika pulang ke rumah mereka tetap menangis, bersedih. Tapi ketika mereka di hadapan Rasulullah, rasa sedih mereka dengan ujian dan cobaan yang diberikan akan keluarga mereka yang meninggal dalam keadaan syahid itu hilang. Itu hilang. Ini namanya apa? Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang membakar kepada Allah, kepada seorang wanita waliyatullah, yaitu Rabi'ah Adawiyah. Cinta yang membakarnya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak bisa menikah dengan lelaki siapapun. Ya. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada terjadi subhanallah, namanya Sayyidah Nafisah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisah, sampai Imam Syafi'i berkata, kalau seandainya saya meninggal dulu dari guru saya, maka jangan antar jenazah saya di Masjid Jami kecuali setelah disolatkan oleh guru saya Sayyidah Nafisah itu. Ya, seorang waliatullah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidah Nafisah ini, beliau belum meninggal dunia, sudah mengkhatamkan di kubur beliau, sudah disiapkan. Lubang kubur beliau itu sudah disiapkan. Itu sudah dikhatamkan 145 kali. Khatam Quran. Ya. Begitu tiba dalam keadaan sakit, ya, maka kemudian dipanggilkan tabib untuk mengobatinya. Apa kata Sayyidah Nafisah? Wahai tabib,
biarkan saya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah obat bagi saya. Maka biarkan saya dalam keadaan sendiri. Ya. Karena orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, maka itu akan menjadi obat bagi mereka. Dan terkadang seseorang yang tidak bisa bangun dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dia pun kembali menimbulkan dalam suatu semangat. Ini namanya mahabbah, cinta. Nah, maka jangan sampai cinta itu disimpan di hati untuk selain Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya simpan di hati, yang lain simpan di pikirannya. Ya. Kalau andai kata memang ini tidak bisa terkontrol, hatinya tidak bisa terkontrol, pikirannya tidak terkontrol, maka ia pun akan kembali kepada nafsu. Ya. Nah, kalau cinta karena nafsu, itu adalah suatu percintaan yang tidak begitu lama. Ya. Maka ajaran mahabbah ini ada dasarnya. Ajaran mahabbah ini ada suatu landasannya, maupun di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ajaran tentang cinta ini, ya, khususnya dan tasawuf umumnya, dalam Islam ini tidaklah mengadopsi daripada unsur-unsur kebudayaan. Ya. Jadi jangan sampai unsur cinta ini adalah dari kebudayaan asing. Tidak. Lalu kita katakan bahwa para ulama tasawuf ketika mereka membahas tentang mahabbah, lalu kita katakan mahabbah di sini adalah kerjaan orang-orang asing. Tidak. Mahabbah ini udah diajarkan dari dulu, udah diajarkan. Rasulullah SAW udah mengajarkan tentang mahabbah. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bergandeng bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Uhibbuka inni uhibbuka ya Rasulullah. Sesungguhnya saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Lalu ditanya oleh Nabi, akthar min abnaik, akthar min walidik. Apakah cintamu itu lebih dalam kepadaku dari cintanya engkau kepada anakmu, dari cintanya engkau kepada orang tuamu? Iya ya Rasulullah. Illa nafsi, kecuali diriku. Aku lebih cinta diriku daripada cinta kepada engkau ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wahai Umar, engkau belum cinta. Engkau belum cinta. Ya. Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang cinta ini. Lalu Sayyidina Umar termenung sebentar. Begitu Sayyidina Umar termenung sebentar, langsung mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuka aktsara min nafsi. Aku cinta kepadamu lebih dalam daripada diriku ini ya Rasulullah. Idzan anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Kau akan berkumpul bersama orang yang kau cintai. Lihat. Lalu anaknya Abdullah, anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau dengan secepat itu berubah? Seakan-akan tidak punya pendirian. Pertama Rasulullah bertanya, engkau menjawab bahwasanya lebih cinta diri engkau daripada Rasulullah SAW, dan dengan secepat itu engkau mengatakan bahwasanya lebih cinta Rasulullah daripada diri engkau. Maka Sayyidina Umar menjawab, wahai anakku, ketika aku terdiam sebentar,
Sehingga aku mengatakan aku lebih cinta kepada Nabi Muhammad dari diriku. Yang pertama, karena diriku ini adalah dahulu bukanlah apa-apa. Aku seorang penyembah berhala. Aku seorang penyembah berhala. Aku seorang yang masuk pada kegelapan. Tapi ketika adanya Nabi Muhammad, dia membawaku dari kegelapan menuju terang benderang. Dia bawa diriku dari kegelapan menuju terang benderang. Bukankah kalau begitu, diriku ini adalah miliknya Nabi Muhammad SAW? Bukankah diriku ini miliknya Nabi Muhammad? Maka yang kedua, bagaimana mungkin aku akan menjawab bahwasanya diriku itu lebih aku cintai daripada Rasulullah nanti di akhirat, sementara diriku sendiri tidak bisa menyelamatkanku, tetapi Nabi Muhammad bisa menyelamatkanku. Maka Nabi Muhammad yang menyelamatkan diriku, maka diriku miliknya Nabi Muhammad. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi kalau antum yang tidak bisa cinta kepada Nabi Muhammad, ingat dua hal ini. Ingat dua hal ini. Ya. Yang mana nanti para nabi, ya, mereka nafsi, 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 nafsi. Mereka menjawab diriku, diriku, diriku. Tapi Nabi Muhammad SAW, ummati, ummati, salim, salim, umatku, umatku, selamatkan, selamatkan ya Allah. Tidak untuk sendiri-sendiri beliau, tapi umatnya yang dipikirkan. Sehingga ada satu buku karangan Indonesia, orang Indonesia, Kiai Haji Ahmad Zarkashi, LC. Judulnya Manusia Tetapi Bukan Seperti Manusia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, suatu saat di dalam hadis yang sahih, ya, sahihnya Ibnu Hibban, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk sama Sayyidah Aisyah. Begitu duduk, ya, Sayyidah Aisyah lalu berkata, ya Rasulullah, doakan saya, doakan saya. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah, ya, min dhanbiha ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosanya Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terlihat. Saat itu Sayyidah Aisyah langsung ketawa, senangnya langsung ketawa sampai menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah SAW. Langsung jatuhkan di kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad. Maka Rasulullah bertanya, ya Aisyah, engkau senang? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak senang? Ini doa keluar dari engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menjawab, wahai Aisyah, ketahuilah, seperti inilah aku mendoakan umatku setiap aku selesai sholat. Allahumma shalli ala sallam. Seperti inilah aku mendoakan umatku setiap aku selesai sholat. Ya Allah, ampunkan dosa umatku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terlihat. Setiap setelah salat Nabi Muhammad doa Nabi. Sekarang kita setiap setelah salat kita ingat Nabi Muhammad benar. Ya, jadi kalau kita cinta kepada sesuatu sehingga melalaikan kita kepada Sayyidina Muhammad yang membawa kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencari kecintaan mereka, maka cari dulu cinta kita dulu yang mencintai. Ya. Kita ingin cinta kepada Allah. Kita ingin Allah cinta kepada kita. Kita dulu yang cinta kepada Allah. Ya. Jangan kita mencari cintanya Allah sementara kita tidak cinta dengan Allah. Ya. Untuk mencintai Allah, kita sadari dengan
sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang tidak henti-hentinya diberikan kepada hamba. Ya. Jadi cinta itu tiga, ya. Manusia ini adalah sifat. Lalu af'alnya di mana? Af'alnya adalah menjalankan cinta itu af'al. Ya. Jadi cintanya Allah zat. Jadi kalau ada yang bertanya, cinta itu af'al, zat atau sifat? Maka jawab, cinta itu adalah sifat. Cinta itu adalah sifat. Ya. Nah, maka melalui cinta ini seorang itu pasti senang untuk mencontohi, mengikuti orang yang dia cintai. Pasti. Ya. Kadang ada orang tidak kabur matanya, tapi lihat orang yang dia cintai itu senang dia. Dia beli kacamata buat kabur. Padahal matanya tidak kabur. Kenapa? Karena begitu dia melihat orang yang dia cintai, dia ingin untuk selalu mengikutinya. Ya. Subhanallah. Di sini artinya cinta, ya. Jadi bukan sesuatu yang membawa kita kepada suatu kedustaan, suatu kebohongan. Ada seorang mengatakan bahwa saja, ya, jangan kita terjerumus kepada yang namanya cinta itu. Justru dalam tasawuf cinta itu diatur. Sekarang di mana kita meletakkan cinta itu? Ya. Apakah cinta itu kita letakkan di nafsu? Kalau cinta itu terletak pada nafsu, maka pasti dia akan masuk ke dalam laknat Allah. Kalau cinta itu masuknya lewat hati, maka hakiki dia masukkan cinta Allah dan Rasulnya, maka cinta itu dengan cinta sebenar-benarnya. Ya. Kalau cinta itu hanya sampai kepada pikirannya saja, maka cinta itu suatu saat bisa hilang ketika pikirannya mengarah kepada lain. Subhanallah. Ya. Maka bagaimana kita menyatukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Al-Qur'an bisa buka dalam surah Al-Baqarah ayat 105 165, ya. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ada yang punya Quran Android? Ayo Bang Bandi baca Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Ya kan? Ini berbicara tentang cinta. Jadi kalau saya katakan tadi adalah cintai dulu Allah, maka Allah mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, di antaranya Al-Imam Ghazali, inilah dalil ditetapkannya daripada cinta. Ditetapkannya daripada cinta. Ya. Itsbatul hub lillahi ta'ala. Ya. Wa huwa dalil ala itsbatil hub wa itsbatit tafawut fihi. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hubbu lillah min syartil iman. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan cinta kepada Allah itu adalah syarat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mengukur iman kita, lihat bagaimana cinta kita kepada Allah.
Dan seorang yang setelah mencintai yakin bahwa orang yang memberikan cinta itu pasti akan memperhatikannya. Orang yang kita cintai pasti selalu diperhatikan. Bahkan kalau di musim sejuk, ini contoh kepada manusia misalnya, perempuan sama laki-laki cinta di saat musim sejuk, ya Allah, sedang apa kekasih saya ini? Kedinginanlah dia dalam sejuk nih. Rasa bimbang dingin ada. Ya. Karena kenapa? Cinta. Cinta. Kalau orang sudah cinta, begitu sekali dia meninggalkan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, rasa bimbang, rasa menangis, rasa menyesal yang tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena cinta. Dia khawatir nanti orang yang ia cintai ini tidak memperhatikannya lagi. Orang yang ia cintai ini tidak mempedulikannya lagi. Dia betapa khawatir. Ya. Karena adanya cinta. Ya. Di sinilah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mahabbah. Ya. Dan kita diperintahkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasulahu ahab ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sampai ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Ya, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Ya, maka untuk mengukur iman kita, lihat bagaimana cinta kita kepada Allah, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan dalam hadis yang lain lagi Nabi Muhammad bersabda, la yu'minul abdu hatta akuna ahabba ilai min ahli wa mali wan nasi ajma'in. Ya, ini hadis riwayat, ada juga tambahan min nafsi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Adapun lafaz yang saya sebutkan tadi itu adalah lafaz dari riwayat Imam Muslim. Ya. Adapun yang menambah dengan dari dirinya itu adalah dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, min walidihi wa waladihi walahu. Ya. Dari hadis Abdullah bin Hisham. Ya. Kemudian Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa nafsi. Kemudian bagaimana ucapan Sayyidina Umar yang saya telah ceritakan tadi dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak beriman seorang hamba, kata Nabi, sampai aku ini lebih ia cintai dari keluarganya, lebih ia cintai dari hartanya, lebih ia cintai daripada seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, lebih cinta daripada dirinya. Ya. Dan disinilah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bagaimana cinta itu. Kemudian surah Al-Maidah ayat 54. Surah Al-Maidah ayat 54. Ya. Surah Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ya. Gimana orang yang cinta dengan Allah, dia tidak pernah takut dicela oleh orang lain, tidak pernah takut. Orang lain hina dia, dah biarkan. Yang dia takut tuh kalau orang yang dia cintai itu nguluk dia, hina dia. Kalau orang lain mau hina terserah. Ya, dia mau mencela saya, tidak pernah, tidak masalah. Bagaimana Rasulullah SAW?
Beliau ketika berada di kota Taif, beliau dicaci maki, beliau dicela, ya. Nabi Muhammad sampai dilumpuhkan kakinya. Rasulullah sampai dilempar. Bayangkan sang junjungan mulia Nabi Muhammad yang sayang kepada anak-anak, sementara di kota Taif itu anak-anak dikumpulkan untuk melempar Nabi Muhammad SAW, untuk melempar Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah SAW merasakan hal itu menyakitkan? Enggak. Karena kenapa? Mahabbatullah, cintanya kepada Allah. Dan di sini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwasanya biarkan seluruh manusia itu benci kepada kita, asalkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka jutaan miliaran manusia yang benci itu akan runtuh dengan satu kecintaan kepada Allah. Ya. Tapi kalau semua manusia cinta kepada kita, sementara pandangan mata Allah itu benci kepada kita, tidak ada manfaatnya. Keuntungan yang antum dapat cuma keuntungan dunia saja. Orang kalau udah cinta dengan antum di dunia, apa yang antum inginkan itu dikasih sama orang itu, ya. Tapi sebatas dunia saja, pandangan Allah enggak. Kerugian yang besar. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah, pandangan manusia dia penuh dengan kehinaan, pandangan manusia dia penuh dengan, ya, kekurangan. Sampai dikatakan bahwasanya ia adalah orang yang tidaklah kami pandang kecuali hanya seorang yang menjaga daripada kendaraan kami untuk berdagang. Seseorang yang miskin yang hanya memiliki seorang ibu. Bahkan orang mengira bahwasanya ia adalah seorang yang gila, tapi dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Sampai dikatakan, innahu rajulun ma'ruf fis sama wa majhul fil ard. Sungguhnya ia adalah seorang lelaki yang terkenal di langit, itu terkenal. Semua penghuni langit kenal sama dia. Tapi kalau di bumi orang tidak tahu akan dia. Jadi di sini hati-hati. Jangan kita memandang seseorang itu dengan fisiknya, karena fisik ini kadang menipu. Ya. Fisik ini kadang menipu. Berapa banyak orang datang pakai gamis, pakai kopiah, ya, dia datang minta sumbangan misalnya, contoh. Dari mana? Dari pesantren sini. Rupanya pesantrennya tak benar. Pakaian cuma untuk supaya orang lain percaya kepada dirinya. Begitu juga, jangan kita memandang suatu kehinaan dari kekurangan seseorang itu selama-lamanya dia adalah kurang. Kita tidak tahu, ternyata hatinya selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ini artinya adalah sambungan kecintaannya kepada Allah itu sudah tidak terpisah kembali. Ya. Seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau kalau mau, saya baca dalam kisah, beliau kalau nyebut nama Allah itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi jangan sampai terucap Allah, jangan sampai kuat. Jadi Allah, Allah. Setiap beliau sholat itu beliau untuk diri sendiri aja. Allah, Allah. Ya. Sami Allah man hamidah. Allahu Akbar. Sehingga untuk jadi imam pun dia tidak bisa. Karena kenapa? Suatu saat anaknya heran, setiap malam nih abah ini selalu keluar pergi ke bukit. Ya. Pergi ke bukit. Kenapa abah ini? Ya. Maka suatu saat anaknya ngikut dari belakang. Anaknya ngikut dari belakang. Diintipnya. Karena di atas bukit itu tidak ada penghuni, tidak ada penduduk. Disitulah beliau mengucapkan nama Allah dengan kerasnya. Allah, Allah, Allah. Begitu beliau mengucap Allah, itu batu-batu semuanya melayang. Getaran dengan nama Allah.
hampir saja mengenai daripada anaknya, karena beliau tidak tahu ada anaknya. Ya, maka orang-orang yang beriman, kalau disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, bergemetar hati mereka, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambahlah iman mereka. Ya, nah, di sini, insyaallah ini belum selesai, kita akan lanjutkan. Ya, masih tentang mahabbah, tentang cinta. Maka untuk belajar tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka marilah bersama-sama kita memulai dengan melaksanakan daripada perintahnya Allah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan membuahkan dalam suatu hasil, ya, yang manis, yang diinginkan bagi setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini. Yang mau bertanya silakan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan dengan keberkahan ta'lim, yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.